Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gue akan bahas tentang bagaimana cara kita mengikuti launchpad di Bybit ya. Jadi kebetulan launchpad di Bybit nanti itu dia akan melakukan launchpad itu tokennya Pintu ya atau PTU. Jadi kalau teman-teman udah lihat video gue yang sebelumnya, yang PTU Pintu token begini cara ikut airdrops dan launchpad PTU token, jangan sampai ketinggalan judulnya itu ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu pintu token, fungsinya seperti apa, tujuannya apa, dan cara ikut airdropnya seperti apa, silakan teman-teman nonton video gue yang sebelumnya. Nanti linknya ada di deskripsi ya. Nah, di sini video kali ini gue akan lebih menjelaskan gimana caranya ikut launchpad-nya. Apa aja sih yang harus kalian siapkan buat bisa ikut launchpad-nya ya. Jadi kalau kalian pengen ibaratnya dapat token murah ya, nanti ketika sudah listing dia ngepump tinggi, kalian jual di harga tinggi, pengen ambil cuan di situ silakan gitu. Nah, cara ikutnya sebenarnya gampang banget. Pertama, kalian harus punya namanya akun di Bybit ya. Jadi teman-teman yang belum punya akun Bybit itu bisa register dengan cara mengklik di deskripsi video ini ya. Di sini ada daftar Bybit, kalian bisa klik ya. Nanti gue taruh juga linknya di deskripsi di video yang ini ya. Nanti kalian akan diarahkan ke register Bybit ini. Jadi kalau teman-teman yang belum punya akun Bybit, teman-teman bisa buat dulu dengan isi email, password, confirm password, referral code-nya 25766, lalu tinggal buat. Setelah teman-teman buat, teman-teman lakukan KYC satu dulu. KYC itu kayak foto KTP ya, foto data diri di kertas ya, itu beres gampang. Pokoknya KYC satu aja, itu sangat mudah sekali. Oke, nggak perlu NPWP seperti di Binance. Nah, next-nya ada promo tambahan. Jadi kalau teman-teman yang pakai Bybit nantinya teman-teman deposit pertama kali $500 minimal ya, minimal $500. Nanti link ini teman-teman buka ya. Nanti gue taruh di deskripsi juga linknya. Ini deposit blast off. Jadi ini ada campaign dari Bybit. Teman-teman kalau deposit $500, teman-teman itu dapat bonus 3,5% deposit. Contoh, kalau teman-teman deposit $500, berarti teman-teman dapat 17,5%, $17,5. Jadinya $517,5. Kan lumayan banget ya, dapat bonus tambahan gitu loh. Ya, jadi tapi minimal 500 ya. Jadi kalau teman-teman bisa depositnya 1000, ya udah bonusnya 1000 dikali 3,5% kayak gitu. Kalau teman-teman depositnya 3000, ya udah 3000 dikali 3,5% itu bonusnya teman-teman. Caranya teman-teman tinggal buka link yang akan gue kasih di deskripsi ini, yang bybit.com, belakang itu ada ref 25766, ada deposit blast off-nya ya. Teman-teman tinggal login aja, lalu register ke event ini, lalu teman-teman deposit kayak gitu, memenuhi deposit yang diperlukan ya. Jadi sangat simpel sekali. Habis itu teman-teman nanti setelah deposit, teman-teman bisa buka launchpad ya. Jadi di sini cara buka launchpadnya kalau di browser sebenarnya lebih mudah. Di sini gue login dulu. Nah, di sini gue udah login ya. Jadi launchpad ini tuh bisa teman-teman akses baik di browser kayak gue atau di smartphone. Kalau launchpad teman-teman di smartphone itu di aplikasi yang nggak bisa kebuka atau putih, teman-teman nyalakan VPN ya. Kalau nggak bisa nyalakan VPN, kalau masih nggak bisa coba pakai yang 1.1.1.1 itu teman-teman download aja di Play Store itu ada. Oke, nah kita cara ke launchpadnya gimana kalau dari browser? Teman-teman bisa ke More, ya, habis itu ke Launchpad. Nah, di sini ya, kita masuk ke Launchpad-nya. Ya, di sini kita lihat sebelumnya itu ada project yang sudah pernah dijalankan. Ya, sekarang dia akan masuk ke pintu. Ya, kita klik aja Learn More. Nah, di sini teman-teman bisa baca informasinya. Tampilannya sebenarnya kurang lebih mirip kayak Binance punya Launchpad-nya, dan cara kerjanya juga sama. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah ikut Launchpad Binance, harusnya nggak bingung lagi ikut Launchpad-nya Bybit ini. Ya, di sini kita bisa lihat ya, total supply-nya 4 juta pintu token yang disediakan, di mana harga per satu token pintunya adalah 0,25 USD dengan cap per user atau satu orang itu maksimal cuma 8.000 PTU doang atau pintu token. Oke, nah di sini dia sama kayak Binance, dia ada 4 step ya, 4 timeline. Yang pertama itu adalah snapshot period, lalu yang kedua adalah subscription period, yang ketiga itu adalah distribution period, dan yang keempat itu launch period. Oke, nah gue jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah subscription period.
period, di mana subscription period ini sedang berjalan dari sekarang, dari saat video ini dibuat, ya, itu dia lagi countdown selama 5 hari ke depan. Nah, masa penghitungan ini adalah masa di mana teman-teman menyiapkan suatu token atau koin tertentu di wallet spot teman-teman. Kalau di Binance itu teman-teman harus siapin BNB, ya. Kalau di Bybit teman-teman harus siapin namanya BIT token. BIT itu adalah kalau teman-teman lihat coin market cap itu adalah BitDAO, ya. Jadi BitDAO atau BIT itu rankingnya 211, saat ini harganya 2,53 ya, 2 dolar, 53 sen ya. Saat ini dia kemarin koreksi ya, sekarang udah mulai naik. Nah, ini teman-teman beli aja, teman-teman bisa beli di Bybit langsung ya. Teman-teman kirim aja USDT-nya dari Binance atau dari toko kripto atau dari Indodax. USDT-nya teman-teman kirim ke akun Bybit menggunakan jaringan TRC20, TRX ya, TRC20. Oke, TRC20 teman-teman kirim, itu fee-nya 1 USD ya. Lalu teman-teman beli BIT ya, BIT token. Minimal berapa? Kalau di Binance itu BNB-nya minimal 0,1 BNB. Kalau BIT ini itu minimal 50. Tapi gue sarankan 51 aja. Kalau bisa jangan pas 50, tapi kalau bisa 51. Kenapa? Supaya benar-benar kehitung semua ya. Jadi term condition yang pertama teman-teman harus KYC 1 dulu. Harus verified KYC 1. Lalu teman-teman siapkan di spot account ya, itu BIT token sebanyak 50 atau lebih ya. Silakan isi 51. Oke. Lalu habis itu beres sih. Jadi teman-teman kalau bisa masukinnya itu siapinnya itu kalau bisa H+1. H-1, sorry. Jadi sebelum dia mulai masuk ke tahap subscription, teman-teman siapinnya itu 1 hari sebelumnya gitu loh ya. Supaya apa? Supaya terhitung di snapshot period. Misalnya countdown-nya ini 5 nih, 5 hari lagi. Nah, teman-teman siapin bitnya paling lambat countdown-nya itu 1 hari lagi. Ya, jangan ininya 0, jangan pas harinya itu 0. Siapin pas 1 hari lagi, 01 day, teman-teman udah siapin bitnya. Supaya apa? Supaya terhitung, kayak gitu. Oke ya, habis itu masuk ke subscription period, di mana subscription period ini adalah teman-teman melakukan stake atau commit bit token teman-teman. Jadi nantinya teman-teman pencet ada tombolnya di sini. Nanti ada tombol ini ya, tombol commit ya. Jadi nanti bit teman-teman kan kehitung di sini. Lalu sini ada tombol commit, teman-teman pencet tombolnya commit. Ketika sudah masuk subscription period, teman-teman masukkan bit token teman-teman semuanya, masukin aja semuanya. Supaya apa? Supaya teman-teman dapatnya banyak. Semakin banyak bit token teman-teman, semakin banyak token pintu yang teman-teman dapatkan. Oke? Jadinya pastikan teman-teman bisa kumpulkan token bit sebanyak mungkin ya, supaya teman-teman dapat token pintunya lebih banyak. Oke, teman-teman komit, lalu masukkan ketika sudah masuk ke snapshot period. Sampai kapan? Ini cuma bentar doang sih. Snapshot period itu sekitar 4 hari ya, dari tanggal 20 sampai tanggal 24 ya. Teman-teman bisa lihat sendiri sini ada tanggalnya. Ini UTC ya. Teman-teman ubah dulu ke waktu Indonesia Barat atau WIB. Tinggal googling aja sih, convert UTC to WIB misalnya, gampang kan, teman-teman tinggal masukin, tinggal cari misalnya ini, misalnya dia bilang jam berapa nih, 20.00 ya, misalnya 00 UTC, teman-teman ubah aja. Jadi berarti jam 7 AM atau jam 7 pagi itu masuknya kayak gitu. Nah, nantinya ketika dia sudah masuk ke subscription period selama beberapa jam doang ya, ini beberapa jam ya. Tanggalnya 25 sama tanggal 25. Berarti hanya beberapa jam aja teman-teman masukin, lalu dia akan nanti masuk ke distribution period. Oke. Nah, ketika masuk ke distribution period, token pintu yang teman-teman dapatkan akan masuk ke spot wallet teman-teman. Dan bit token teman-teman yang masih tersisa akan masuk ke spot wallet teman-teman juga. Jadi bit token teman-teman tuh nggak hilang, akan hanya terpotong untuk membeli pintu tokennya, sisanya kelebihannya akan dibalikan lagi ke spot wallet. Kalau nggak masuk gimana? Tungguin aja, pasti akan balik ke spot wallet, oke? Ya, jelas ya. Jadi nantinya
pintu token dan bit token akan masuk ke wallet teman-teman ketika distribution period. Kalau belum masuk tungguin aja ya. Habis itu apa? Habis itu dia akan masuk ke launch period atau listing ya, atau listing period, di mana listingnya ini nantinya itu akan pairing itu pintu pairing USDT. Jadi nanti teman-teman bisa beli pintu token dengan USDT, bisa juga menjual pintu token dengan USDT. Saran gua kalau teman-teman pengen beli, jangan langsung beli di hari pertama, tapi belilah tunggu dia koreksi. Biasa minimal berapa hari? Gue sarankan sih 7 hari ya. Minimal seminggu setelah dia listing, lihat harganya seperti apa, dia udah mulai koreksi, nah baru teman-teman kalau pengen beli silakan beli. Kayak gitu. Oke? Terus apalagi nih, biasanya pertanyaan yang sering ditanyakan adalah, kok pintu ERC20 berarti fee-nya mahal dong? Sebenarnya gampang ngakalinnya, gampang banget. Teman-teman tinggal jual aja pintu tokennya di Bibit ini menjadi USDT, lalu USDT teman-teman transfer ke wallet lain, misalnya ke eh, aplikasi pintu exchange, lalu di aplikasi pintu itu teman-teman beli pintu token lagi, beres kan? Jadi murah ibaratnya nggak perlu menggunakan ERC20 seperti itu. Oke, paling gitu doang sih untuk penjelasan Launchpad Bibit ini ya. Bibit ini cukup bagus juga karena dia fitur-fiturnya juga kurang lebih mirip seperti Binance. Cuma paling kelemahan dari Bibit ini adalah dia belum punya fitur peer-to-peer seperti Binance. Jadi Bibit yang kalau dari tim Bibit nonton mungkin boleh ditambahkan fitur peer-to-peer ya. Sama mungkin bisa dipermudah lagi untuk aksesnya, nggak perlu VPN ya karena agak memberatkan. Mungkin bisa diakalin gimana supaya dari sananya ditambahkan atau diganti DNS-nya mungkin bisa kali ya. Oke, jadi paling gitu aja sih pembahasan tentang Bibit Launchpad ini. Kalau teman-teman mau mining juga bisa ya, ada DeFi mining, ada launch pool, ada flexible staking, ada dual asset mining. Stakingnya pun juga sebenarnya lumayan besar sih, tadi gue lihat itu teman-teman bisa lihat ya, di sana ada staking SEN 50%, Axie 50%, Mana 50%, IMX 50%, tapi ini udah penuh ya. Lalu ada USDC, BTC, dan lain-lain kayak gitu. Oke, paling gitu aja penjelasan tentang Launchpad Bibit ini. Semoga membantu teman-teman mempersiapkan token Bit teman-teman kalau memang tertarik untuk ikut Launchpad-nya Bibit ya. Ya, paling sampai sini videonya. Kalau ada saran, kritik, komentar silahkan tuliskan di bawah. Kalau suka videonya silahkan di like, kalau nggak suka silahkan di dislike. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.